Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan saya Dr. Huriatul Anam. Saya trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan teknik anamnesis pada kasus digestif. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan sambung rasa dan menerapkan teknik anamnesis secara sistematis dan menggunakan prinsip Fundamental 4 serta Secret 7. Mahasiswa mampu melakukan, menegakkan, dan menyingkirkan diagnosis banding kasus sistem gastrointestinal. Fundamental 4 terdiri dari 1. Riwayat penyakit sekarang menggunakan Secret 7 yaitu lokasi, awitan atau onset, kronologis, kualitas, derajat dan atau kuantitas, faktor pengubah baik memperburuk atau memperbaik, keluhan, dan gejala yang menyertai. 2. Riwayat penyakit dahulu. 3. Riwayat kesehatan keluarga. 4. Riwayat pribadi dan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Huriatul Anam. Saya dokter yang jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Mas siapa? Ziko. Mas Ziko usianya berapa? 20 tahun, Dok. Rumahnya di mana, Mas Ziko? Di Kedung Mundu. Di Kedung Mundu. Mohon maaf, sudah menikah atau belum? Belum, Dok. Pekerjaannya? Masih kuliah. Oh, masih kuliah. Baik, ada yang bisa saya bantu? Silahkan cerita keluhannya. Insya Allah informasi yang kami dapat akan menjadi rahasia medis bagi kami. Gini, Dok, perut saya kok terasa kembung ya, Dok ya? Kembung? Sebelah mana, Mas Di Ziko? bagian ulu hati sini, Dok. Di bagian situ. Sudah sejak kapan? Udah sekitar 1 minggu yang lalu, Dok. 1 minggu yang lalu. Itu terasanya seperti apa kembungnya? Kak, terasa penuh. Awal mulanya bisa diceritakan bagaimana bisa terjadi kembung? Awal mulanya begini, Dok. Kan tuh saya tuh terasa sehat-sehat aja. Semenjak seminggu ini kan saya melakukan UAS. Itu kan saya sering begadang untuk belajar. Terus kok tiba-tiba perut saya kembung gitu, Dok. Itu kembungnya apakah terus-menerus atau bagaimana? Ya terus-menerus, Dok. Apakah sudah diberi obat sebelumnya? Sudah diberi obat, Dok. Boleh tahu diberi obat apa? Promak. Lebih enakan atau tidak? Ya sedikit enak. Lebih enakan ya. Selain itu apakah ada yang memperingan gejala dari kembungnya, Mas? Kalau memperingan sih cuman dibuat istirahat aja, Dok. Lebih enakan ya? Iya. Terus kalau untuk memperberat, apakah ada yang bisa memperberat keluhan Mas Ziko? Gini, Dok, kalau misalkan saya telat makan sama itu minum kopi juga, Dok. Selain itu ada lagi? Enggak, cuman itu aja sih. Sampai mengganggu aktivitas atau tidurnya seperti itu? Ya tidak terlalu mengganggu sih, Dok. Tidak terlalu mengganggu ya, masih bisa tidur, masih bisa Masih aktivitas ya. Apakah selama ini masih bisa buang angin? Masih bisa, Dok. Masih bisa ya. Selain kembung, apakah ada gejala lain? Gini, Dok, sekitar 2 hari yang lalu itu tuh terasa mual, Dok. Mual? Iya. Lalu selain mual ada yang lain? Ya kayak seperti nyeri, Dok. Sini, Nyeri? Dok. Iya. Di bagian mana? Di bagian sini. Sudah sejak kapan? Udah sekitar 2 hari yang lalu. Oh, berarti baru 2 hari ini? Iya. Kalau kembungnya sudah 7 hari yang lalu ya? Iya, Dok. Itu nyerinya seperti apa? Seperti ditusuk-tusuk. Ditusuk-tusuk, apakah merasakan juga seperti terbakar di kerongkongannya? Enggak sih, Dok. Enggak ya? Enggak. Untuk nyeri yang di ulu hati, apakah hilang timbul atau terus-menerus? Hilang timbul, Dok. Hilang timbul. Kalau timbulnya saat apa? Waktu saat saya itu minum kopi sama nggak makan, Dok. Oh, saat setelah minum kopi dan telat makan. Iya. Apakah sampai mengganggu aktivitas nyerinya? Ya sedikit mengganggu aktivitas, Dok. Mengganggu tidur tidak? Enggak. Tidak ya. Baik Mas Ziko, apakah buang air besarnya ada masalah untuk seminggu ini? Kalau seminggu ini tuh saya jarang BAB, Dok. Bagaimana frekuensinya Mas dalam seminggu ini? Kalau biasanya kan seminggu itu sering. Iya. Kalau ini tuh 2 hari sekali. Kalau BAB-nya sendiri Mas Ziko, bagaimana? Apakah bertambah lembek atau malah justru keras seperti itu? Normal-normal aja sih, Dok. Enggak keras, enggak lembek juga. Oh, seperti itu. Apakah BAB-nya berwarna hitam? Enggak, Dok. Apakah keluhan Mas Ziko tersebut berkurang setelah BAB? Sama aja sih, Dok. Sama aja, Nje. Baik, selain itu apakah ada keluhan mudah kenyang, sulit menelan, terus berat badannya menurun, seperti itu? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya. Apakah Mas Ziko pernah mengalami sakit serupa seperti ini? Dulu sih sekitar 3 bulan yang lalu saya sakit seperti ini, Dok. Apakah sudah berobat saat itu? Sudah berobat? Apakah lebih enakan saat setelah berobat? Sudah enakan. Lebih enakan ya. Jadi baru 3 bulan yang lalu ini kambuh lagi? Iya, Dok. Ya sekitar 3 bulan yang lalu tuh saya sudah sembuh. Terus ini kambuh lagi. Apakah sering mengkonsumsi obat-obatan untuk nyeri, antibiotik, seperti itu? Enggak, Dok.
Tidak ya. Apakah punya riwayat alergi obat? Nggak ada dok. Kalau minum obat gatal-gatal gitu? Enggak. Enggak ya. Apakah sebelumnya pernah dirawat inap dengan kondisi serupa? Enggak dok. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Jadi hanya rawat jalan saja ya? Iya. Apakah pernah dilakukan pemeriksaan teropong pada lambung Mas Jiko? Nggak pernah dok. Tidak pernah ya? Baik. Apakah Mas Jiko punya riwayat penyakit yang lainnya? Tidak ada ya? Nggak ada dok. Tidak ada ya. Terus pada keluarga Mas Jiko, apakah pernah mengalami penyakit serupa dengan Mas Jiko? Kalau keluarga setahu saya cuma saya aja dok. Cuman Mas Jiko aja ya? Apakah di keluarga Mas Jiko ada yang terkena kanker saluran pencernaan? Mohon maaf. Nggak ada dok. Alhamdulillah tidak ada ya. Saya ulang ya Mas Jiko, jadi akhir-akhir ini Mas Jiko menjadi jarang tidur, terus juga kurang makan. Apa benar seperti itu Mas Jiko? Iya dok, saya tuh akhir-akhir ini tuh jarang tidur karena saya tuh begadang cuman belajar, dan itu pun saya juga konsumsi kopi juga dok. Dalam sehari kopinya berapa gelas Mas Jiko? Sekitar 3-4 gelas dok. Oh banyak juga ya Mas Jiko ya. Selain itu untuk tidurnya sendiri jam berapa dan dalam satu hari itu berapa jam? Kalau misalkan saya tidur terus pukul jam 12 sih dok. Jam 12, terus tidurnya sendiri berapa lama? Kalau itu kan saya tuh pukul jam 12 terus bangunnya tuh sekitar jam 5 pagi dok. Oh berarti hanya 5 jam saja ya? Iya. Kalau makannya sendiri apakah sering telat makan untuk akhir-akhir ini? Iya dok, akhir-akhir ini tuh saya tuh kalau misalkan makan tuh waktu siang hari. Kalau sarapan berarti enggak sarapan ya? Enggak dok. Baik, kalau makanannya sendiri apakah sering mengkonsumsi makanan-makanan yang pedas, makanan yang asam atau kecut seperti itu? Iya dok, saya tuh sering makan kayak ayam geprek gitu loh dok, itu kan pedas. Oh iya, Iya. lebih ke pedas ya, Iya. berarti kalau yang kecutnya tidak terlalu ya. Iya dok. Untuk konsumsi, mohon maaf, apakah Mas Ziko mengkonsumsi alkohol dan merokok? Dulu sih tuh saya tuh malah sering minum alkohol dok. Semenjak ini seminggu saya melakukan UAS tuh saya jarang minum alkohol. Cuman kalau ngerokok itu saya sering dok. Sering ya? Iya. Baik, terus untuk periksa ke sini mohon maaf menggunakan biaya sendiri apa asuransi? Biaya sendiri dok. Biaya sendiri, baik. Baik Mas Jiko, karena tadi sudah saya wawancara, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Mas Jiko. Mungkin nanti sedikit kurang nyaman, apakah Mas Jiko bersedia? Bersedia dok. Baik, silahkan Mas Jiko menempatkan diri, saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu. Alhamdulillah Mas Jiko, pemeriksaannya sudah berlangsung dan wawancara sudah kita lakukan. Kemungkinan Mas Jiko ada gangguan di lambungnya. Hal ini diakibatkan karena adanya asam lambung yang meningkat sehingga mengiritasi lambung Mas Jiko, dan hal ini juga bisa diperberat karena tadi Mas Jiko juga sebelumnya juga mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, terus juga sering merokok, telat makan, makan makanan yang pedas, minum kopi juga, seperti itu Mas Jiko. Jadi untuk lebih lanjutnya Mas Jiko bisa menghindari faktor-faktor yang bisa mencetuskan gejala atau penyakit Mas Jiko yang terjadi saat ini. Sementara ini saya akan memberikan Mas Jiko obat untuk menurunkan asam lambungnya dan untuk memperbaiki gerakan ususnya Mas Jiko. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ini kira-kira bisa sembuh gak dok? Insya Allah bisa sembuh Mas, apabila Mas Jiko memperbaiki pola hidupnya seperti mengurangi kopi, terus juga menghentikan minuman-minuman beralkohol, terus juga mengurangi makanan yang terlalu pedas, seperti itu insya Allah bisa sembuh Mas Jiko. Dan nanti juga harus konsumsi obatnya teratur, ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan, seperti itu ya Mas Jiko. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah dok. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kalau apabila Mas Jiko masih ada keluhan lagi seperti ini, silahkan kontrol kembali untuk nanti saya rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mengetahui lebih lanjut apa penyakitnya Mas Jiko. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.